Jadi kalau misalnya biar agak nyambung di otak, saya matiin dulu komentar, saatnya berkomentar nanti. Ya. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa terlapor ini meminta keadilan. Meminta tindakan, kenapa dia melapor hukum? Karena melapor ke jalur hukum karena tidak mau main hakim sendiri. Biar diklarifikasi di pihak yang berwajib. Kita kan negara hukum, nggak boleh kita datang kita tonjok orangnya karena ngata-ngatain kita dar, nggak boleh, itu melanggar pidana lagi, ya, melanggar undang-undang lagi dan kena pidana lagi, maksud saya. Jadi semua itu sudah ada rulesnya di negara ini, ya. Apabila kita dipanggil dalam satu ada laporan, misal contoh saya di Surabaya atau di mana dilaporinnya, saya wajib datang, harus mengklarifikasi di sana, bukan mengklarifikasi di media, gua siapa, nggak peduli kita, ya kan? Karena perintah undang-undangnya begitu. Perintah undang-undangnya apabila ada yang dirugikan nih terlapor ini, silakan melaporkan ke pihak berwajib. Begitu juga sebaliknya, apabila merasa dirugikan, terserah harkat martabatnya, silakan laporkan. Nanti diklarifikasi. Nah, kalau ini kuat buktinya, itu lanjut ke penyidikan. Ya, sampai ke tahap pelimpahan dan ke pengadilan. Jadi ada rulesnya, semua ada rulesnya. Kita pakai rules itu. Kita bukan premanisme. Kita bukan pengacaranya, yang dibilang pengacara preman itu bukan premanisme. Dia anak petinggi, mantan petinggi pejabat Polri dulu, ya. Jadi bukan pengacara preman karena statusnya jelas, ya, statusnya jelas. Jadi tidak ada menggiring opini, milah statement pengacara siapa yang preman, nggak tahu pengacara siapa yang preman, ya. Tidak ada. Di sini tidak ada premanisme. Tidak ada. Lu kalau rambut gondrong, gua seniman rambut gondrong, apakah itu dikatakan preman? Apakah badan gede, tatoan dikatakan preman? Tidak ada. Negara pun tidak boleh kalah sama premanisme. Apalagi perempuan-perempuan yang kelakuannya seperti bandit. Itu tidak boleh kalah negara. Negara harus hadir. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku-ngaku, ya, oknum mengaku-ngaku aset negara, mengaku-ngaku dia bisa mempengaruhi penyidikan, bisa mempengaruhi polisi, sampai mengancam polisi untuk begini. Tidak boleh. Negara tidak boleh takut. Siapapun dia. Undang-undang memerintahkan begitu. Kita hidup bernegara, berbangsa dan bernegara, itu ada peraturannya. Semua diatur dalam undang-undang. Jadi kalau saya berbicara begini, saya mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti saya melaksanakan amanat undang-undang. Jadi mencerdaskan sebisa lu di bidang apa? Lu di bidang otomotif, lu bikin mobil, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mobil dibeli sama orang luar gitu kan. Nah, devisa buat negara. Berjuang di bidang seni, memberikan penerangan kepada netizen-netizen, itu juga salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat undang-undang. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk negara ini. Tidak ada oknum yang harus mengaku-ngaku aset negara yang bisa mempengaruhi proses penyidikan. Tidak bisa orang semau-mau memfitnah orang. Tidak bisa. Saya berapi-api nih kalau ngomong. Mau dia siapa? Nggak peduli. Karena amanat undang-undang sudah mengatakan seperti itu. Apabila ada orang dipanggil di penyidikan, atau saksi atau tersangka, sekali tadi dipanggil, 2 kali, 3 kali, harap dibawa. Itu sudah perintah undang-undang. Jadi, jangankan lu, pejabat pun sama di mata hukum. Artis sama di mata hukum. Orang status sosial apapun sama. Tidak ada yang boleh lebih hebat daripada negara. Karena kita dilindungi undang-undang, bernaung di negara Republik Indonesia, warga negara Indonesia. Jadi tidak boleh ada satupun
kekuatan apapun yang bisa melebihi negara ini. Jadi kalau ada orang seperti panggil aja sini polisinya. Nggak boleh, itu sudah menghina. Orang dijabat disumpah untuk setia kepada bangsa dan negara. Paham ya? Paham semua begitu ya? Jadi tidak ada satupun oknum yang boleh mengaku-ngaku aset negara. Yang bisa mempengaruhi penyidikan, yang bisa sana-sini, pakai backingan, segala macam. Nggak ada backing orang ini. Jadi tidak boleh ya. Jadi semua sudah diatur sama undang-undangnya, semua sudah diatur dengan rules-nya. Kalau misal kalau kita sebagai warga negara baik adalah taat hukum. Dan apabila diundang datang, beri klarifikasi. Apabila bersalah, jadi tersangka, jadi terpidana. Dari terdakwa terpidana. Jadi begitu ya, jangan membodoh-bodohi masyarakat dengan statement-statement konyol. Saya berapi-api ini ngomong karena saya semangat sekali. Saya harus memberikan pencerahan ya kepada teman-teman semua bahwa kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi kesopanan, adab kesopanan gitu kan, kepatutan ya. Jangan kau hina-hina orang-orang polisi segala macam. Itu kan tidak menghargai. Ada oknum yang gue foto jenderal sampingnya, nggak peduli. Ini negara-negara hukum ya. Saya juga kenal banyak jenderal ya. Karena saya penyanyi. Tidak ada. Kalau saya salah ya salah. Kalau saya benar ya benar. Jadi jangan pernah kita itu membodoh-bodohi masyarakat dengan gue ini siapa? Gue deket sama ini A, gue deket sama ini B. Gak laku. Sumpah gak laku. Ini negara-negara hukum. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau begini? Ya. Tidak ada ya. Pokoknya kita sebagai masyarakat Indonesia berhak bersuara, menyuarakan apa yang kita tahu. Untuk sama-sama kita sadar, menyadarkan teman-teman semua di sini bahwa tidak ada satupun orang yang boleh mengaku-ngaku aset negara. Dilindungi oleh kebal hukum, merasa kebal hukum, tidak boleh. Tidak ada. Satu, akan berdampak buruk bagi perkembangan masyarakat, ya. Jadi orang semau-mau. Contoh, kayak dia dong. Oh, dia nggak apa-apa, nggak datang. Kok saya di ini? Jadi akan tumpul. Hukum itu akan tumpul nantinya. Dan kita tidak mau seperti itu. Dicap masyarakat begitu. Saya tidak mau. Saya sebagai warga negara juga punya hak untuk menyuarakan ini. Gitu ya. Jadi tidak ada yang boleh oknum yang mengaku-ngaku aset negara jual-jual foto. Ya. Kalau kamu mau memberitahu itu wajar, nggak apa-apa. Saya juga banyak kenalan kok. Banyak kenalan. Saya dulu jadi penyanyi 2009. Saya nyanyi diundang jenderal sering. Nyanyi sama jenderal pernah. Cuma apakah saya serta-merta karena saya dekat sama jenderal misalnya, saya bisa semau-mau sama orang? Nggak ada. Tidak. Hukum adalah hukum. Yang salah tetap salah, yang batil tetap batil. Ya. Tidak ada ya yang bisa mau melawan negara, tidak bisa. Polisi, penegak hukum, TNI, Polri itu sumpah setia kepada negara. Kita sebagai rakyat sipil sumpah setia kepada negara. Republik Indonesia. Semua kita punya tanggung jawab yang sama. Apapun itu, apalagi penegak hukum. Apabila ada kliennya dipanggil, jangan melakukan statement-statement konyol.
di media. Lebih baik suruh kliennya datang, penuhi panggilan, datang ke sana, kasih tahu, berproses. Itu ada di undang-undang di KUHP namanya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada KUHP, ada KUHP. Jadi rulesnya sudah diatur di situ semua. Ini negara bangsa mau di mana kalau ada oknum-oknum seperti ini gitu ya. Saya bukan sok pinter, saya bukan apa, tapi itulah kita belajar di sekolah itu begitu. Kita belajar untuk sama-sama bikin negara ini maju, itu kan tujuannya. Sama-sama bikin negara ini semuanya bangsa dan rakyatnya pintar, itu tujuannya. Bukan membodoh-bodohi masyarakat. Kita salah ya akui kita salah. Itu akan lebih baik, jauh lebih baik, dan itu akan sebagai lawyer itu punya hak imunitas untuk melindungi dan selama dia dibayar jasanya ya. Itu ada kode etik pengacara namanya. Dan ada hak imunitas juga dia dalam beracara. Tapi tidak serta-merta kita boleh melakukan statement-statement yang konyol demi membela. Belanya di mana? Belanya pada saat ditanya wartawan. Membela ada hak-hak hukum dari kliennya. Ada rahasia yang harus dijaga. Karena itu kode etik. Tidak boleh bekas pengacara, setahu saya ya, tidak boleh. Kode etiknya, ini kode etik loh. Ini kode etik. Kita pernah berperkara, kita jadi pengacara lawan kita nantinya. Nah, itu kenapa? Karena rahasia-rahasia yang dari sini, yang dari mantan klien kita yang lama. Kalau kita jadi lawyer hukumnya, setahu saya ya, kalau koreksi kalau saya salah, ya. Misalnya ada A, B lagi berlawanan. A dan B. Kita pengacara A. Sorry, saya bukan mengajari karena saya bukan orang hukum sih sebenarnya. Tapi setahu saya ya. Sorry kalau saya salah ya. Mohon diralat. Saya manusia tempatnya salah. Ya, kalau ada salah dan hilaf mohon maaf. Ada pengacara A dan pengacara B. Ada pengacara A dan pengacara B. Ada klien A dan klien B. Klien A dan klien B. Nah, ada pengacara yang membela klien A. Tiba-tiba di suatu masa dia lari ke pengacara B, klien B. Lawannya klien A. Pihak yang pernah berlawanan. Itu tiba-tiba pengacara itu membela di sini. Itu dikhawatirkan rahasia-rahasia dulu yang lagi berperkara itu akan dibocorkan ke klien B. Itu kode etik termasuk. Gitu ya. Itu kode etik termasuk. Jadi gini, guys. Kita sebagai warga negara, kita harus sama-sama kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya punya tanggung jawab, kalian punya tanggung jawab, netizen punya tanggung jawab, artis, dia mau dia artis, apapun pangkatnya, kita sama-sama bernaung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada hal-hal seperti ini, kita harus sampaikan. Kalau saya ngomong benar, terserah, mau terima atau tidak, terserah. Itu hak Anda. Jadi tidak ada yang boleh oknum mengaku-ngaku aset negara. Oknum mengaku-ngaku. Apa mau jadi apa hukum di negara Republik Indonesia ini? Kalau begini cara-caranya orang-orang seperti ini. Suman, kamu jangan gemuk ya, nanti kamu makan terus kamu. Itu asisten saya. Jadi tidak boleh kita dimanapun kita letak kita hidup bernegara, nggak boleh menghardik orang, nggak boleh menghina orang. Profesi orang lu hina, orang lu hina, semua lu hina. Yang bagus lu doang. Mau jadi apa negara ini? Ya, dipikir dia siapa? Nggak boleh satu oknum yang mengaku-ngaku aset negara. Siapa? Kalau dipanggil, ya datang. Kalau diundang polisi, ya datang. Itu undang-undangnya begitu. Nggak boleh kita semau-mau dalam penerapan hukum tuh nggak boleh. Kita itu semau-mau. Polisi pun tidak boleh.